Salam Pemuda Indonesia, hadir kembali di studio EJTV bersama eksponen pemuda Indonesia. Saya Moh Gunawan Abdillah, kedatangan beberapa tamu-tamu, yakni tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana negara hadir untuk pengentasan kemiskinan dan bagaimana negara seharusnya memperlakukan fakir miskin dan anak terlantar menjadi bagian yang harus dikedepankan. Bukan dari tahun ke tahun diturunkan hanya karena masalah angka. Hadir di studio TV, studio EJTV, dari ujung sana, Bung Aksanul Haq atau biasa disapa Bung Tatang. Selamat malam. Selamat malam Mas Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Dadung Haristio. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bung Tobias Patiasina. Ya, selamat malam Mas Gun. Oke, jadi tema malam ini memang tema yang memang bertepatan dengan Idul Adha, bagaimana pengorbanan umat agama Islam, apalagi pada waktu itu Nabi Ibrahim berani mengorbankan anaknya. Nah, kita melihat negara masih kurang dalam kehadirannya dalam untuk tadi masalah pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Meskipun kalau kita bicara statistik dari BPS dikeluarkan dari tahun ke tahun makin turun. Jadi dari tahun 2020, 2021 ada penurunan sebesar 1 juta orang miskin itu di data BPS. Tapi nanti kita akan melengkapi mulai dari fakta-fakta di lapangan, mulai dari Bung Tatang, Bung Dadung, dan Bung Tobias. Jadi kita langsung saja ke Bung Tatang, bagaimana melihat kondisi saat ini dan realitas termasuk tadi angka-angka statistik dan sejarahnya seperti apa sih negara hadir di Indonesia dalam pengentasan kemiskinan. Silakan Bung Tatang. Ya, sebelumnya saya menyambut statement dari Mas Gun bahwa ini dalam suasana Idul Adha, sembari kita juga mengenang kembali perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga atas perjuangan tersebut kita sebagai umat Islam tetap memperingati sebagai sebuah pembelajaran ketakwaan dan keimanan serta kesalehan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sana terlihat bahwa ditunjukkan oleh beliau ketakwaan dan keimanan sehingga pada sebelumnya diperintah untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Dengan tulus ikhlas beliau melaksanakan karena itu adalah sebuah kepatuhan terhadap perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Ismail pun setelah dipertanyakan oleh ayahandanya bahwa ini adalah perintah Tuhan untuk menyembelih, beliau dengan tulus ikhlas menyambut, bahkan mengingatkan kepada ayahnya bahwa laksanakan tanpa ragu-ragu. Setelah semuanya akan dilaksanakan, di situ muncul keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, dirubah menjadi sebagaimana kita ketahui menjadi seekor hewan domba atau kambing yang sekarang kita peringati dengan penyembelihan kambing. Itu semata-mata menunjukkan Allah menguji keimanan seorang rasulnya untuk mengukur tingkat ketakwaan dan kesolehannya. Di sana adalah pembelajaran bagi kita semua. Nah, kalau konteksnya kepada pemerintahan, kekuasaan terhadap sebuah pemerintahan itu dibutuhkan konsistensi bahwa dalam pemerintahan kekuasaan itu adalah amanah rakyat, amanah Tuhan dalam rangka untuk menggembala makhluknya, menggembala ciptaannya demi kebaikan itu sendiri tanpa berharap sesuatu apapun, semata-mata untuk kebaikan terhadap sesama manusia. Di sana konsistensi, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan itu ditunjukkan oleh
pemegang kekuasaan. Ini dalam konteks pemerintahan atau kekuasaan dalam berbangsa dan bernegara, bahwa kekuasaan itu amanah. Karena dia dalam Islam dikenal dengan hablum minallah, hablum minannas. Jadi hubungan antara manusia dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Di sana sering para cendekiawan mengatakan juga bahwa di dalam hubungan tersebut ditunjukkan bahwa esensinya adalah kesalehan sosial sebagai ukuran. Bagaimana pemimpin menggunakan kekuasaannya itu dengan mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan bagi umat yang dipimpinnya. Tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal ideologi keyakinan yang diyakini, tapi semata-mata menganggap bahwa semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Karena itu merupakan amanah dari yang maha halik, yang maha kuasa terhadap seorang pemimpin. Ini yang diharapkan dalam konteks kekinian di tengah-tengah globalisasi sekarang ini. Begitu derasnya arus komunikasi, intervensi komunikasi dan referensi terhadap kedaulatan suatu negara yang banyak mempengaruhi kedaulatan dan ideologi suatu negara. Apalagi di negara kita ini yang dikenal sebagai negara yang berpancasila, yang berasaskan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan permusawaratan rakyat demi atas keadilan itu sendiri. Ini perlu dipertunjukkan, dipertontonkan. Sebagaimana dahulu founding father kita niat bermasuk untuk berpolitik itu semata-mata hanya menginginkan bagaimana bangsa ini berubah. Jadi obsesinya adalah sebuah perubahan besar terhadap kehidupan dan kesejahteraan bangsanya sendiri. Tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan akumulasi kapital yang besar untuk semata-mata memperkaya diri. Tapi bagaimana bangsa ini maju dan eksis di hadapan bangsa-bangsa di dunia yang ada saat ini. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Bung Tatang. Jadi kita akan lanjut apa yang dibicarakan Bung Tatang, bagaimana negara memang harus hadir, Bung Dadung. Jadi sesuai dengan pasal 33 dan 34 kita sudah jelas bahwa bumi, air, dan kekayaannya harus dikelola oleh negara. Pasal 34 juga berbunyi bahwa fakir, miskin, dan anak terlantar juga harus diurus oleh negara, mulai jaminan pelayanan umum dan jaminan kesehatan. Jadi menurut Bung Dadung dengan pasal 33 dan 34 ini apakah negara memang sudah ada atau memang belum maksimal? Silakan Bung Dadung. Saya kira konstitusi udah jelas pasal 33 maupun 34. Tinggal implementasinya dan pelaksanaannya di masyarakat seperti apa kan gitu. Memang mewujudkan kesejahteraan sosial itu masalah yang kompleks gitu kan. Itu tidak lepas daripada sumber daya manusianya sendiri dalam artian kemampuan dan skill pendidikan daripada masyarakat sendiri. Kedua, sumber daya alam ini bagaimana tingkat pengelolaannya kan itu kan. Kita melihat implementasi kesejahteraan sosial ini masih dipandang sebagai pekerjaan amal yang dilakukan oleh agama, baik oleh agama Islam dalam hal ini Korban, Idul Fitri, dan kegiatan infak, amal, dan sodako yang lain. Mungkin di kegiatan agama Kristen juga ada, Buddha dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kultur masyarakat kita ini memang gotong royong. Artinya yang mampu menolong yang tidak mampu. Artinya yang kaya menolong si miskin. Bukan yang kaya menolong yang kaya, kan itu kan. Nah itu sebetulnya kita cukup bangga bahwa masyarakat kita ini masih mengedepankan budaya tolong menolong, gotong royong itu masih ada. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Tatang tadi bahwa idealisme, kultur itu masih ada.
Tinggal sekarang ini bagaimana implementasi daripada konstitusi pasal 3334 ini kan sebetulnya sudah menunjukkan bahwa bangsa kita ini bangsa yang berkesejahteraan. Karena apa? Masyarakatnya yang kulturnya tolong menolong dan gotong royong, alamnya yang kaya raya. Kalau terjadi kemiskinan berarti ini ada sesuatu yang salah. Itu kan salah. Mungkin kita kesalahannya adalah pengelolaannya. Mungkin salah dalam penerapannya. Nah, ini harus ada kontrol dan pengawasan. Gitu kan supaya negara ini sesuai dengan kemerdekaan itu kan ingin berubah dari yang tertindas menjadi merdeka, ya kan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kekurangan-kekurangan dan sebagainya. Jadi merdeka itu manifestasinya ya bebas dari kemiskinan. Itu Pak Gun. Jadi kalau saya melihat sekarang ini kesejahteraan masih dijalankan oleh masyarakat sebagai kerjaan amal, bukan menjadi suatu tugas atau amanah konstitusi. Kita lihat, ya kan, di kehutanan seperti apa kebijakannya. Banyak rakyat miskin di pinggir hutan. Sementara di pengelolaan izin-izin sawit suatu misal, tambang suatu misal, yang makmur itu ya yang punya izin. Masyarakatnya ini miskin. Kan itu. Di perkotaan juga ada itu. Pembangunan suatu kawasan itu kan. Ini miskin. Miskin itu karena bisa asetnya berpindah kepada orang lain, ya kan? Ini luar biasa. Sebelum dikeluarkan izin, mungkin nilai asetnya rendah. Setelah diberikan izin itu berkali-kali lipat. Sehingga apa? Di situ tumbuh strata ekonomi yang tinggi sehingga masyarakat tidak bisa mencapai itu. Untuk memenuhi kebutuhannya susah. Jadi itu yang bisa menciptakan kemiskinan baik di daerah maupun di perkotaan. Jadi kemiskinan itu ada yang mungkin secara cacat barangkali karena fungsi sosialnya kurang, ya kan? Itu perlu dihidupin, perlu dipelihara oleh negara. Ada yang memang skillnya terbatas, pendidikannya kurang, kan itu. Ada yang memang mentalitasnya memang miskin gitu loh. Kita banyak orang-orang di Jakarta ini pura-pura miskin. Ada cerita itu di berita itu dia pengemis di jalanan tapi rumahnya di daerah besar. Ada itu. Jadi ini harus menjadi masalah kompleks. Ini harus diidentifikasi, dicermati betul-betul dan perlu diterapkan masalah undang-undang itu pasal 33 dan 34 itu bagaimana diimplementasikan di semua sektor. Tidak hanya di sektor kehutanan dan pertanian dan sektor perkotaan, tapi menyeluruh gitu. Jadi sebetulnya negara kita ini udah kaya raya, sudah sangat sejahtera sumber daya alamnya. Tapi kalau ada rakyat yang miskin, ini berarti ada penyimpangan dari aspek kesejahteraan atau keadilan sosial bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Ini harus dikupas lagi sekarang ini. Kita ingin mendorong bahwa Indonesia ini adalah negara yang berkesejahteraan, memiliki potensi welfare state. Karena apa? Alam manusianya, konstitusinya sudah mensyaratkan. Tinggal pemimpinnya mau atau tidak. Ini kadangkala ada instrumen-instrumen politik yang menanggalkan masalah kesejahteraan, meninggalkan keadilan, meninggalkan aspek tolong-menolong, gotong royong dan sebagainya. Ini belum hilang gotong royong kita, semangat berkorban kita seperti yang diamanahkan dengan riwayat Nabi Ibrahim itu. Susah loh sekarang ini orang berkorban, anaknya didedikasikan demi keimanan dan ketakwaan mau dipotong. Sekarang ini kalau orang punya anak maunya ya anaknya jadi raja. Kalau bapaknya jadi apa, anaknya jadi raja. Enggak mau anaknya itu berproses di rakyat. Itu enggak ada itu.
Nah, ini yang nanti akan melahirkan ketidakadilan dan menjatuhkan kemiskinan. Dan sebagai catatan seperti yang kemarin, banyak orang kaya di Indonesia karena memiskinkan rakyat dan merugikan negara. Ini banyak pengusaha-pengusaha, mentalitas pengusaha kayak gini banyak sekali pengusaha kayak gini. Yang karena dia kaya, keberhasilan dia menjadi orang kaya karena bisa memiskinkan masyarakat dan merugikan negara. Ini melanggar undang-undang pasal 33 dan 34. Begitu Mas Gun. Oke Mas Dudung, jadi kita sudah mendengar panjang lebar bagaimana negara memang harus hadir untuk memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia. Kalau perlu nanti pasal 34 itu harus hapus karena sudah tidak ada fakir miskin lagi. Kan begitu. Tujuan negara kan seperti itu. Nah, kita langsung ke Bung Tobias bagaimana sebagai pelaku dermawan yang biasa dia berkeliling se-Jabotabek. Membagi-bagikan nasi bungkus, memberikan untuk para fakir miskin. Karena memang ada keanehan di negara ini. Ini hasil dari statistik Bung Tobias. Jadi semakin tahun semakin turun. Nah, anggaran pemulihan ekonomi nasional juga turun karena angka-angka tersebut. Dari 200 sekian triliun sampai 183 triliun di 2001 dan di 2022 turun 153 triliun untuk tadi. Jadi ini ada keanehan, tapi kalau melihat sepak terjang Bung Tobias nih yang keliling-keliling nih, saya juga sering ke beberapa lampu merah. Begitu saya membuka pintu dan membagikan nasi, seluruh orang mengerubung mobil saya. Jadi silakan Bung Tobias untuk penjelasannya. Ya, terima kasih. Selamat malam Mas Gun. Kita ucapkan dulu ya, hari ini pas tepat Hari Raya Idul Adha ya. Semoga apa yang tadi telah dibicara sama teman kita, sahabat kita Bantatang, ini menjadi satu pedoman yang kuat bagi masyarakat ya, umum khususnya kita yang hidup di Indonesia ini yang tadi sudah dibicarakan sama Mas Dadung mengenai Undang-Undang 34 tadi ya, 33-34 itu yang hari-hari ini kita lihat bahwa itu cuma hanya nonsen. Orang Belanda bilang nonsen dalam arti gini, apa yang dikatakan bahwa negara harus hadir bagi fakir miskin. Nyatanya ya sampai dengan hari ini menurut saya ya, karena saya kan sering turun ke lapangan dan saya juga membuat satu yayasan. Yayasan ini memang khusus untuk anak-anak jalanan dan fakir miskin. Bahwa apa yang telah kita kerjakan untuk melihat ke bawah, bahwa begitu banyak masyarakat yang ada di, contohnya yang ada di Jabotabek aja itu begitu banyak loh. Begitu banyak. Jadi yang kita lihat bahwa negara harus hadir itu ternyata bukan negara hadir, tapi yang tadi dibicarakan sama Mas Dadung itu benar bahwa kita coba contoh Kementerian Sosial bahwa bansosnya dikorup gitu kan. Ya, seperti itu yang saya mau sampaikan ya, bagaimana negara nggak rugi. Uang yang terpakai, yang harus dipakai dan harus dikasih untuk mereka fakir miskin malah dirampok, dicopet, dimaling. Dan itu nyata, fakta. Kita mau bicara apa, ini fakta di lapangan seperti itu. Maaf aja. Kenapa saya harus ngomong begitu? Karena ya kita sedih melihat bahwa selama ini bahwa negara harus hadir, tapi nyatanya ya negara hadir separuh hati. Kalau memang negara betul-betul hadir dengan sepenuh jiwa, yang tadi kita sudah bilang bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu pasal 5 itu, bahwa itu harus diterapkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi nyatanya sampai dengan hari ini masih pilih-pilih. Pilih-pilih dalam arti ya untuk kepentingan politik, kepentingan perorangan. Nah itulah yang menghasilkan kerugian negara. Sampai dengan hari ini begitu banyak, ya mereka aja, ini contoh yang paling kecil aja, mereka buat satu program-program yang dibilang katanya itu program pro rakyat, tapi nyatanya itu untuk kepentingan
kepentingan pribadi mereka dan kepentingan golongan mereka. Nah, ini yang menjadikan Indonesia ini bukan semakin hari semakin penuh dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi semakin hari semakin runyam. Nah, itu mungkin seperti itu, Mas Gun. Oke, siap. Jadi kita lanjut ke Bung Tatang kembali. Apa yang sudah dibicarakan tadi memang sepertinya negara belum hadir. Bahkan uang-uang yang dikorupsi yang memang harusnya diberikan ke masyarakat fakir miskin itu juga belum terlihat dikonversi. Uang-uang yang dikorup itu apakah balik lagi ke masyarakat? Itu kan menjadi pertanyaan besar, Bung Tatang. Apalagi kalau kita ngelihat apa yang sudah dibicarakan Bung Tobias tadi, bagaimana dia sejabodetabek berkeliling. Masih banyak anak yang mengemis, masih banyak orang-orang yang tinggal di gubuk-gubuk itu ya, Bung Tobias ya. Mereka tertidur dengan kardus juga masih banyak. Artinya negara tidak mempunyai dia hanya di atas kertas dia tulis bahwa kemiskinan turunlah. Dia punya jaminan kesehatan yang gratis, dia punya kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat dan yang lain-lain seperti itu. Faktanya kalau dilihat dari sejarah apalagi Bung Hatta menciptakan kegotong royongan, kooperasi itu demi untuk mensejahterakan tadi masyarakat Indonesia. Apalagi Bung Dadung sudah menjelaskan bagaimana sumber daya alam Indonesia ini melimpah. Cuman hanya konglomerasi yang dimanja oleh negara. Gimana Bung Tatang? Ya, terima kasih. Jadi berkaitan dengan apa yang diutarakan Bung Dadung tadi tentang pasal 33, 34 tentang kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diperjelas lagi oleh Kakak Tobi tentang keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila sebagai dasar negara kita, maka Undang-Undang Dasar mengamanatkan kepada pemimpin negara ini, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, dua di situ yang diwajibkan, ditugaskan kepada seorang presiden, siapapun manusianya di negara ini, karena itu amanah undang-undang. Yang pertama adalah memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden dalam hal ini sebagai seorang manusia juga tentu mempunyai keterbatasan dalam rangka melaksanakan tugas dan amanah undang-undang tersebut. Maka diperlukan pembantu-pembantu presiden. Yang saya katakan dari awal dan sebelumnya ini adalah operator-operator program negara dan amanat-amanah undang-undang yang diamanatkan kepada pemimpin kekuasaan negara untuk dilaksanakan, disampaikan melalui program-program kerjanya kepada masyarakat agar amanah undang-undang tersebut betul-betul terwujud. Bukan sebaliknya. Sebaiknya dalam pengertian justru para operator-operator ini dalam pelaksanaannya yang terjadi itu menyimpang dari amanat yang diamanatkan kepada kepala negara. Maka seperti apa yang dibilang Bung Dadung tadi, dalam keikhlasan, ketulusan, ini kebetulan hari Raya Idul Adha yang ditontonkan dipertunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang melaksanakan dengan tulus ikhlas menyembelih anaknya, dilaksanakan tulus ikhlas tanpa tedeng aling-aling karena itu perintah Tuhan, itu betul-betul dilaksanakan. Dan setelah dilaksanakan terjadi betul-betul sebuah keajaiban, perwujudan keajaiban di sana. Bahwa itu betul-betul adalah sebuah ujian ketakwaan dan keimanan beliau sebagai utusan Tuhan. Ini sebenarnya esensi filosofi bahwa seorang pemimpin dalam memegang amanah itu harus betul-betul tulus ikhlas dalam pelaksanaannya. Nah, kembali ke konteks tadi dalam bernegara berbangsa, pembantu-pembantu presiden ini itu juga ada bagian daripada amanat sosial yang diamanatkan oleh rakyat, karena demokrasi itu adalah
melaksanakan kekuasaan yang diamanatkan oleh rakyat dan kembali yang akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat itu sendiri. Ini esensi dari sebuah demokrasi. Jadi bukan semata-mata untuk mengakumulasi modal, menumpuk modal kekayaan bagi dirinya dan keluarganya. Ini miris kita melihat kenyataan yang beberapa waktu ini, misalnya dengan minyak goreng naik, harga kebutuhan pokok naik, terutama menyangkut masalah ekonomi. Dan yang lebih miris lagi, makanya saya katakan banyak menteri-menteri, kasihan nih Pak Jokowi, yang tulus ikhlas punya program yang bagus untuk sampai 2045, 100 tahun kemerdekaan, mempunyai gagasan besar, meningkatkan gaji 27 juta per tahun, 20 juta per bulan, 320 juta per tahun di tahun 2045. Itu bagaimana mau terjadi? Karena yang kita lihat Menteri BUMN misalnya, sibuk hanya ngurus karpet toilet BUMN, sibuk urus pencitraan dirinya di ATM, kemudian dengan billboard di airport. Kemudian yang ada ironis lagi itu investasi Telkomsel terhadap GoTo. Itu uang rakyat di situ yang perlu dipertanggungjawabkan 63 triliun. Sampai hari ini juga belum ada investigasi, padahal sudah diamatkan undang-undang kepada KPK dan BPK. Dan adik-adik mahasiswa PBHMI juga sudah bersuara agar menteri ini segera diperiksa karena ada KKN di sana. Jadi bukan dia mengorbankan anak kayak tulus ikhlas seperti Nabi Ibrahim. Dulu ini menyelamatkan anak kakaknya di situ sebagai komisaris. Itu yang nggak betul. Makanya sampai ini celeng-celeng dan beleng-beleng yang merugikan nih amanah yang diberikan kepada presiden yang tulus ikhlas mempunyai program besar. Seperti saya katakan tadi, bagaimana rakyat ini makmur sejahtera 100 tahun kemerdekaan nanti di 2045. Tapi dengan menteri seperti ini bagaimana, apa yang bisa diharapkan? Rakyat menunggu keadilan di sana. Harusnya segera ini diperiksa. Sebagaimana yang disuarakan oleh adik-adik kita dari PBHMI dan sebagainya. Bahkan kami para eksponen dari awal untuk minta ini diganti. Bukan hanya diperiksa tapi harus diganti nih manusia ini. Nah bagaimana produk seperti ini mau maju sebagai capres? Ujuk-ujuk cawe-cawe mau jadi capres, buat TikTok alay, lebay seperti itu, begini segala macam. Itu kan membuat kedongkolan kebencian di hadapan masyarakat. Sementara masyarakat meminta keadilan. Ya kan? Seolah-olah mengejek pada masyarakat. Bahwa kekuasaan, aku sedang memegang kekuasaan. Anda apa? Ya kan? Kembali lagi kayak zaman dulu, Sabdo Pandeto Ratu. Ya, apa kata raja itu kata Tuhan. Kembali lagi ke abad 17. Kekuasaan gereja yang digugat oleh rakyat. Kan begitu. Sehingga disitulah muncul demokrasi. Rakyat sudah muak dengan jadi cemas terhadap kekuasaan Tuhan. Karena raja menganggap dirinya ada tetesan Tuhan. Maka Raja Louis dipancung tuh abad 17 di alun-alun kota Paris. Menunjukkan bahwa raja itu bukan tetesan Tuhan. Bahwa rakyatlah yang berkuasa. Ditenteng di bawah keliling kota Paris. Disitulah muncul yang kita kenal demokrasi dan humanisme. Seperti itu sejarah demokrasi dan peradaban kemanusiaan dalam negara, dalam bernegara dan berbangsa. Harusnya ini yang dipertontonkan kepada oleh para operator presiden di era reformasi sekarang ini, di era good governance, good corporate governance, tuntutan daripada demokratisasi saat ini. Itu yang dipertontonkan. Bukan malah mempertontonkan kakaknya masuk di perusahaan, ya kan? Uang rakyat dipergunakan, anaknya diangkat jadi komisaris utama, sibuk dengan TikTok alaynya, ngeledek bahwa aku nih titisan Tuhan, seolah-olah seperti itu.
Nah ini perlu nih BPK, KPK buktikan bahwa ada demokrasi dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, bahwa hadir negara di sana. Karena kalau hukum tidak hadir di tengah masyarakat, yang kami khawatirkan nih eksponen, teori fakta mengatakan bahwa hukum rimba yang akan terjadi. Tidak ada di sini, dimanapun akan seperti itu. Itulah yang kita khawatirkan. Makanya saya bilang, saya setuju, kami ini setuju, adik-adik itu PBHI dan lain-lain, Payung minta untuk ini segera diperiksa nih, namanya Erick Thohir ini. Ya kan? Saya khawatir nanti dia kemana-mana hukum rimba yang ada. Ya kan? Ya, saya kasihan sama dia, begitu loh, kami ini kasihan. Bahwa apa yang kami utarakan di sini, semata-mata kecintaan kami kepada dia sebagai seorang anak bangsa, begitu. Juga kepada negara ini, supaya kita meluruskan perjalanan kebijakannya, begitu. Ini juga tuntutan rakyat, maka rakyat ini banyak kritikan ya, bukan kita ke person sosok ETO ya. Erick Thohir saya kenal baik dari semenjak SMA, karena beliau di SMA 3, saya di SMA 5 dan sering bergaul dengan SMA 3. Mungkin beliau juga kenal, kan lama nggak ketemu. Sebagai hubungan pribadi, saya katakan beliau orang baik. Yang saya kritik kebijakannya. Gitu loh. Oke, Bung Tatang. Seperti itu. Siap. Bahwa kritik ini perlu dalam negara demokrasi. Betul, sepakat. Gitu kira-kira. Oke, kita lanjut ke Bung Dadung. Cukup keras dari Bung Tatang, bagaimana mengkoreksi, mengkritisi sosok para pejabat atau para menteri di kabinet Jokowi. Bagaimana mereka bukan mengkaryakan atau mengentaskan kemiskinan di Indonesia, tapi banyak cenderung masuk ke kantong-kantong pribadi mereka karena belum diperiksa saja. Jadi kalau kita melihat kemiskinan di Indonesia ini memang sudah bahaya laten. Artinya memang negara total harus berani ke depan dia dalam memberantas kemiskinan ini. Bukan tadi sibuk untuk 2024, sibuk memperkaya diri, bahkan bansos untuk para warga miskinnya juga ikut dikorupsi. Jadi kita berlanjut dengan mengenai sistem tadi, ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar. Artinya sistem yang tadi di pasal 34 ini seolah-olah sudah ada nih, sudah membentuk tadi bahwa negara hadir dengan jaminan-jaminan seperti itu. Tapi kalau dilihat faktanya mungkin banyak masyarakat tadi fakir miskin juga kebingungan. Mereka mau protes ke siapa, mereka tidak mendapat ini itu, bansos juga ke siapa. Jadi masyarakat masih bingung. Sebagai lulusan di Sekolah Ilmu Kesejahteraan Sosial, silakan Bung Dadung untuk menjawabnya. Terima kasih Mas Gun. Saya cuma nyambung sedikit dengan Bang Tatang. Ya memang susah kalau pelaksana atau operator pembantunya Pak Jokowi ini mengimplementasi kesejahteraan sementara mereka itu terlibat kasus. Iya kan, entah yang tadi disampaikan Kakak Topi, kasus korupsi suatu misal. Iya kan, itu akan susah. Untuk mengimplementasikan kesejahteraan ini susah. Karena bicara kesejahteraan itu ya bicara keadilan. Jiwanya aja sudah tidak adil. Gimana mengimplementasi kesejahteraan itu? Gimana bisa mengimplementasikan pasal 3334 itu susah gitu kan. Terus kemudian kalau orangnya tidak beriman, tidak berakhlak, iya kan? Susah. Gak ada yang ditakutin. Iya kan? Gak ada yang takutin, yang ditakutin aja kalau ada orang nggak bawa duit itu yang ditakutin. Itu. Jadi kita kembali kepada pengorbanan Nabi Ibrahim itu sosok kualitas manusia yang harus dicontoh untuk mengimplementasikan kesejahteraan sosial di Indonesia. Kita juga heran Indonesia ini, mohon maaf ini, beragama Islamnya kan paling banyak nih. Paling banyak juga organisasinya, partainya pun banyak yang bercirikan Islam itu kan. Tapi kenapa masa kesejahteraan ini kok gak cepat terbangun, terwujud? Ini faktor orangnya. Oleh itu kita sarankan
Nah, kalau kita ini kan rakyat biasa ya. Kita sarankan para menteri ini ya berkaca, belajar ke Nabi Ibrahim lah. Di saat itulah ini kan. Kan itu kan. Menteri juga punya anak, punya keluarga, punya saudara, ya kan. Ya perankan seperti Ismail lah. Kan itu kan. Jangan kelompoknya, keluarganya ini dipupuk dengan hal-hal yang bisa menyebabkan kesengsaraan kepada orang lain. Semua itu ada proses. Kita banyak lah sebetulnya masalah kesejahteraan ini. Suatu misal masalah penerimaan CPNS dan sebagainya di BUMN dan sebagainya. Itu ada hak-hak orang lain yang digeser karena kedekatan secara politik. Itu dosa, itu juga mencederai itu. Artinya tidak tidak memegang amanah dan berkaca kepada Nabi Ibrahim itu. Udah valid bahwa Nabi Ibrahim ini adalah suatu contoh manusia yang harus kita tiru. Ya memang kita belajar sama-sama, tidak seperti Nabi Ibrahim mungkin, tapi paling tidak kita mengarah ke sana lah. Agar keimanan kita, ketakwaan kita, amanah kita itu kan bisa diimplementasikan sehingga munculnya kesejahteraan. Itu yang pertama bicara masalah sosok atau manusianya. Jadi kalau kita bilang dari pembantunya operator Pak Jokowi susah ya, yang seperti Nabi Ibrahim itu saya belum nemu gitu loh. Belum nemu. Padahal Pak Jokowi ini orang yang baik, memang tugasnya bikin komitmen. Nah, menteri itu tugasnya menerjemahkan, menjabarkan secara operasional. Kalau nggak mampu ya mundur lah, kan begitu. Bukan nggak mampu terus ditutup-tutupi, nipu lagi, bohong lagi, ini lagi, bikin data yang palsu, bikin begini kan itu kan. Nah, itu menyengsarakan masyarakat. Itu. Jadi itu yang fakta yang nampak sekarang ini di permukaan. Lah, bicara tentang yang disampaikan tadi kartu kerja itu suatu pola jaminan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu kan kalau dalam teori kesejahteraan itu kan bicara seperti Maslow itu kan ada basic need kan, kebutuhan dasar kan itu kan. Kebutuhan dasar itu pangan. Pangan itu harus terjamin. Negara ini wajib menjamin pangannya rakyat. Kan itu. Lah, stabilitas pasokan dan harga harus terjangkau. Bukan murah ya, terjangkau. Artinya diukur dengan produktivitas masyarakatnya. Umumnya di daerah Jawa Barat, suatu misal UMR-nya 3.700.000. Ya kan, layaknya harga minyak, harga gula, harga beras itu berapa? Supaya mereka ini bisa hidup. Jangan seperti di Jawa Timur suatu misal di Kabupaten Nganjuk atau Jombang yang UMR-nya 2.700.000, harga minyaknya 20.000. Nah, ini yang keretakan kesejahteraan sosial ini yang terjadi. Seperti kemarin harga minyak sampai berapa itu? 30 lebih gitu kan. Iya kan? Sekarang harga bawang merah itu 50.000. Iya kan, harga daging sampai 150.000 gitu kan. Nah ini jauh dengan kesejahteraan. Makanya perlu dibuat jaminan kesejahteraan, artinya dibuat pola, sistem, iya kan, supaya pasokan dan harga ini stabil. Sesuai apa? Sesuai dengan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Produktivitas dan penghasil masyarakat Jakarta tentu berbeda dengan daerah yang lain. Makanya ini tugas negara, tugas pemerintah menyukseskan itu. Supaya apa? Tidak ada kelaparan, tidak ada kekurangan gizi, tidak ada kematian gitu loh. Kesehatan dimunculkan, kan itu kan. Itu dari pangan. Kedua, dari papan. Sekarang ya kita lihat di Jakarta ini satu rumah bisa 4 keluarga Pak. Sampai tidur di depan itu di tempat duduk begitu. Itu kekurangan rumah Pak. Jadi kalau kita mau bicara secara faktual, kita observasi, kita identifikasi. Tidak di Jakarta saja yang ada kemiskinan, di desa pun sama Pak.
Datangnya pengusaha membebaskan suatu lahan, menguasai sumber air untuk air minum, membuat perkebunan, membuat pertambangan dan sebagainya. Dia datangkan pekerja dari luar, iya kan? Akhirnya masyarakat di situ hanya jual kopi dan Indomie saja. Iya kan? Ini juga terjadi di beberapa daerah kalau kita lihat itu. Jadi masalah pangan, papan, termasuk sandang Pak. Kan itu, kita ini untung loh negara kita ini mulai Januari sampai Desember itu pakaiannya mau musim dingin, mau musim panas, pakaiannya tetap aja. Coba kita ini di luar negeri gitu, iya kan? Musim dingin harus pakai mantel berdobel-dobel begitu kan, musim panas kita lepas baju. Tuhan itu udah mengaruniai wilayah ini wilayah yang sejahtera. Jangan diingkarin terus bikin aturan, bikin kebijakan yang mengatur ini sehingga muncul kemiskinan. Ini pengingkaran Pak. Pengingkaran terhadap perintah Tuhan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Iya kan? Pengingkaran terhadap alam-alam Indonesia ini, mataharinya terbaik, udaranya terbaik, tanahnya terbaik di dunia, airnya terbanyak dan terbaik di dunia, kan itu kan. Manusianya, kulturnya gotong royong, tolong menolong, kok ada kemiskinan. Berarti ini ada yang salah. Mindset kebijakannya dan roadmap pembangunan kesejahteraannya ada yang salah. Nah ini saya melihat dari awal ini kan jarang ini yang membahas tentang kesejahteraan ini Pak. Iya kan semua bicara tentang kekuasaan, bicara tentang pertumbuhan ekonomi yang dari angka-angka, yang dari nilai-nilai uang. Tapi bicara protein, bicara karbohidrat, bicara vitamin kita kurang loh. Kalau di pangannya terus kita bicara perumahan, itu kan, itu masih kurang. Iya kan? Ini lifestyle-nya jaminan-jaminan yang kartu-kartu tadi itu masuk dalam sistem jaminan kesejahteraan sosial. Jadi urusan pangan, urusan papan, urusan sandang ini udah dipatok, negara hadir dan menyelesaikan itu semua. Kalau ini tidak diselesaikan, saya khawatirkan ini nantinya ada pengingkaran terhadap negara ini Pak Gun. Contoh sederhana aja apa yang terjadi di Papua. Sudah mulai ada pemberontakan begitu. Karena apa? Ya di sana harga minyak di sini katakan 20.000, di sana bisa 100, 250.000. Kadangkala harga nggak ada barang Pak. Mau makan susah, kelaparan diakuimu. Kan itu kan terus ada bencana alam tidak tertanggulangi dan sebagainya. Ini nanti kan menggerutu. Begitu menggerutu ada negara asing yang memprovokasi dan sebagainya. Ini jadi bencana politik. Dan ini kita melihat Indonesia ke depan ini dengan adanya iklim global yang ekstrim, dengan adanya konflik dunia, konflik politik dan peperangan di dunia ini, Indonesia ini dipandang oleh negara-negara ini masih memiliki potensi untuk diajak bekerja sama. Tapi kalau pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakannya nggak paham, ya nanti terjadi sebelum kemerdekaan, pola-pola VOC itu diterapkan lagi, ya kan? Kita dikuras sumber daya kita untuk keluar negeri. Wah, sumber daya alam kita dikuras, tambang kita dikuras, terus hasil pertanian kita dikuras dan sebagainya. Kan itu. Sementara kita impor, kan itu. Ini di kalangan petani sekarang ini juga banyak merintih, artinya akan meningkat kemiskinan di petani. Sederhana aja kalau mau melihat atau menciptakan petani itu miskin. Iya kan? Harga gabah dinaikkan, harga beras diturunkan. Pasti asetnya petani itu berpindah ke tengkulak. Ini terus menerus, akhirnya petani kehilangan aset. Sehingga mereka jadi buruh, mereka tergantung. Kalau kita lihat tanah-tanah di Indramayu, tanah-tanah di Cianjur, tanah-tanah di Karawang, itu udah miliknya orang Jakarta. Mereka sudah jadi pekerja Pak. Dan sekarang orang mau bekerja di pertanian, nah mending kerja di industri.
Karena nilai tukar pertanian itu kan rendah. Nah, inilah membangun ekologi antara pertanian dan industri ini pun enggak mencerminkan pembangunan kesejahteraan ekosektoral antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan maunya pengusaha beda-beda. Nah, inilah yang menyebabkan pembangunan yang tidak terintegrasi dan komprehensif memunculkan banyak kemiskinan. Lah kemiskinan di Indonesia itu enggak kelihatan. Itu karena apa? Orang dikatakan miskin di Indonesia itu malu. Tapi sebetulnya dia miskin. Ya contohnya di Jakarta. Satu rumah bisa 4 orang, Pak. Tapi begitu disurvei, kelihatan orang enggak miskin, padahal dia miskin. Di desa juga sama. Jadi budaya-budaya takut dan malu miskin itu juga ada di Indonesia. Makanya surveinya, observasinya ini harus mendalam. Harus terus menerus, jangan temporel dibutuhkan, dilaksanakan di saat-saat untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Adanya gitu, pas ada pemilu ya. Ya, maksudnya begitu. Oke, terima kasih Bung Dadung. Jadi apa yang Bung Dadung sampaikan memang semoga bisa berguna nih tokoh eksponen pemuda Indonesia. Bisa mendapat masukan Bapak Presiden Jokowi bagaimana sistem itu harus bekerja dengan tujuan kesejahteraan. Bukan ego sektoral dan memperkaya si kaya atau konglomerat. Jadi jangan mau disetir konglomerat. Jadi kita lanjut ke Bung Tobias mengenai kondisi saat ini yang memang tadi Bung Dadung sampaikan tidak mencerminkan negara hadir untuk kesejahteraan. Jadi mungkin fakta-fakta yang Bung Tobias lihat di lapangan, mungkin di daerah-daerah, apalagi di Maluku, Ambon tepatnya, itu kalau kita kemarin pengamat yang hadir di AZTV, indeks kemiskinannya itu memang benar-benar merosot. Jadi jangankan di Jakarta yang tidak tersentuh, apalagi di Maluku. Silakan Bung Tobias. Ya, terima kasih Mas Gun. Jadi ya ini yang tadi saya sudah bicarakan. Kenapa sampai rakyat ini tidak perhatikan rakyatnya sendiri atau negara tidak perhatikan rakyatnya sendiri? Yang pertama ya tadi saya sudah bilang karena bagaimana mereka yang sudah dipercayakan untuk menjadi pimpinan salah satu ya misalnya Kementerian Sosial ya nyatanya seperti itu ya. Dan yang kedua dampak yang kita lihat kenaikan harga itu yang mengakibatkan fenomena di bangsanya sendiri ini menjadi rumit dan kacau. Ini kasih contoh aja minyak goreng ya, minyak goreng. Kebetulan memang saya basic di pengusaha restoran. Itu dampaknya luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya nyata fakta di lapangan kenapa tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini jelas bahwa faktor-faktor individu dari mereka untuk mereka itu yang menjadi kendala sampai negara ini nih jadi miskin, amburadul. Nah ini contoh misalnya minyak yang termurah itu minyak curah itu saya survei sendiri loh Mas Gun. Jadi saya pergi ke pasar itu datanglah itu minyak goreng curah itu dengan pakai tangki ya, tangki. Nah, ternyata itu minyak itu sendiri itu tuh sudah ada yang nampung. Nah, yang nampung itu pun dia kerja di saya. Kerja di ayam geprek misalnya, di saya punya restoran. Nah, ini yang menjadi berbahaya sekali. Dia keluar dari saya punya restoran, dia kerja di tempat penampungan minyak. Dengan alasan bahwa di situ lebih besar. Gimana kita mau setarakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Yang pertama itu minyak curah itu minyak yang bilang yang paling tidak bagus ya, tidak bagus minyak curah. Nah itu untuk kesehatan itu anggap aja kita ini sudah dijajah kembali dengan kasih vitamin yang sudah tahu vitamin itu tidak bagus tapi dikasih. Itu minyak goreng.
terus menerus dikasih minyak curah itu untuk dimakan untuk seluruh rakyat Indonesia, itu berakibat fatal. Bukan kita nggak lihat 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi kita lihat dampaknya di hari-hari ke depan itu seperti apa anak-anak kita. Nah, itu yang pertama harus dilihat bahwa itu makanan gizi yang tadi yang sudah dibicarakan sama Mas Tadung, bahwa itu gizi bahwa yang paling terpenting untuk anak-anak kita sampai sudah diberikan seperti itu sama aja dengan mematikan anak kita sendiri. Dan yang ketiga, saya lihat bahwa fenomena juga yang tadi sudah Mas Gun sudah bicarakan mengenai harga yang di Ambon maupun dengan di Jakarta ini berbeda, memang wajar berbeda karena ya mungkin ada ongkos transport, ongkos lain-lain itu wajar, ya kan. Tetapi untuk tingkat kemiskinan itu di Ambon itu, bagi orang Ambon itu mereka pikir itu mereka nggak miskin. Saya sudah survei Mas, mereka bilang mereka nggak miskin karena apa? Karena mereka bisa dapat makan gampang. Mau ikan mereka tinggal pergi mancing dapat ikan, hanya tinggal beli beras mereka makan. Malah mereka punya gizi lebih tinggi dari daerah-daerah lain karena ikan protein kan begitu tinggi. Nah, kalau kita bicarakan mengenai kemiskinan, itu lagi lah kita bilang kemiskinan kan bukan diukur dari tingkat makanan, ya kan, tapi tingkat kualitas masyarakat sendiri, SDM, ya kan, itu yang terpenting. Karena kalau SDM-nya nggak dibentuk, itu maka ya kemiskinan akan bertambah. Nah, dan yang terakhir yang saya sampaikan bahwa pemerintah yang saya mau koreksi ya kalau bisa ya ini bisa didengar sama Menteri Sosial bahwa jangan cuma asal turun ke lapangan cari tahu bahwa oh ini salah satu daerah ini tingkat kemiskinan seperti ini. Jadi bantuan yang datang itu cuma hanya bantuan sementara, bukan program yang datang. Kalau program yang datang berarti kan mereka akan dampaknya akan lebih bagus ya. Nah, tapi kalau hanya datang baru dikasih makanan, dikasih sumbangan sembako dan lain-lain. Nah, itu semua pun bisa. Saya juga sebagai salah satu ketua yayasan, setiap bulan pun saya bikin bantuan sosial seperti itu. Kasih makan anak-anak jalanan, malah saya panggil itu anak-anak jalanan yang di lapangan misalnya yang mereka nggak bisa main musik, saya datang di sini saya kasih belajar di saya punya yayasan. Begitu banyak yang datang ke sini, saya bina. Nah, tapi kalau hanya kita bina-bina lalu kita balik lepas nggak ada jangka panjang, ya mereka akan keluar, mereka akan seperti itu lagi. Nah, ini yang saya lihat bahwa yang ada di Kementerian Sosial, mereka bina, habis bina mereka nangkap itu orang-orang yang orang-orang jalanan, habis bina mereka suruh pulang ke daerah. Nah, kalau suruh pulang, apa yang dia dapatkan dia balik lagi, karena kan yang mereka cari untuk makan. Tapi kalau kita bina, selesai kita bina, lalu kita kasih mereka kerja. Habis kita kasih kerja, otomatis kan mereka nggak akan pulang. Nah, saya seperti itu Mas Gun. Jadi saya buka restoran saya ya, untuk mereka. Jadi dari mereka untuk mereka. Saya datang di sini, saya bina mereka. Saya buka itu restoran. Nah, saya sudah buka restoran, saya suruh mereka kerja di situ, saya gaji mereka di situ. Nah, itulah yang saya bilang dari mereka untuk mereka agar nanti mereka berkembang. Mereka sudah tahu bahwa oh saya tidak akan seperti itu lagi. Itu mungkin seperti itu Mas Gun. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah 1 jam lebih nih mungkin. Atau ada yang mau ada tambahan lagi Bung Tatang atau apa? Cukup 2 menit ya karena kita udah 1 jam lebih nih. Iya. Jadi ada pernyataan dalam filsuf Yunani kuno bahwa orang baik itu tidak perlu diingatkan tentang hukum dalam rangka pertanggungjawaban tindakannya. Tetapi orang jahat selalu mencari celah-celah dalam undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Itu pernyataan filsuf Yunani kuno. Di sini artinya
di dalam pemangku-pemangku kekuasaan terutama yang ada sekarang ini, kalau kita tarik ke kinian, terutama para operator presiden, para menteri yang khususnya yang berkaitan langsung dalam rangka kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat. Karena ini konteksnya bagaimana negara hadir di tengah-tengah itu. Ini betul-betul ada konsistensi dari kebijakan-kebijakannya yang mewakili pemerintah demi dan atas nama kesejahteraan dan keadilan serta kedaulatan rakyat itu sendiri. Bukan yang terjadi malah kolaborasi dengan power atau pemilik modal dalam rangka mengintervensi kehidupan otonom rakyat. Sehingga kesejahteraan, keadilan hilang dari situ. Hak otonom rakyat hilang dari situ. Yang ada apa? Yang ada kolonisasi. Itu teori fakta menyatakan seperti itu. Ini yang kita khawatirkan. Untuk itu para menteri yang melakukan tindakan kebijakan-kebijakan yang sudah menyalahi aturan itu harus segera diganti dan diperiksa secara hukum. Seperti saudara Erick Thohir ini, itu harus segera diperiksa dan kami akan terus memantau mengikuti gerak langkah beliau dan mendesak terus KPK BPK kami ini para eksponen pemuda Indonesia ini kepada Bung Erick, ini nggak main-main gitu. Ini bukan menyangkut pribadi Anda, ini menyangkut kepentingan 270 juta manusia Indonesia. Ya kan? Ini yang disengsarakan oleh tindakan kebijakan Anda. Dan kami minta juga kepada Pak Presiden untuk betul-betul mencermati kebijakan dan tindakan dari pembantunya seperti saudara Erick Thohir ini sebagai Menteri Negara urusan mengenai kebijakan ini ya, bukan pribadi ya. Oke. Menyangkut kebijakannya. Itu aja di dalam rangka tadi negara hadir di tengah masyarakat. Itu pembuktiannya. Sehingga rakyat betul-betul terwujud apa teriakan-teriakannya dalam lagunya itu. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, hanya keadilan yang kami mau. Seperti itu. Terima kasih Bung Tatang. Ya. Oh ada lagi, Mas Adung silakan. 1 menit aja. Ini sebagai refleksi. Kenapa partisipasi di dalam demokrasi rakyat itu rendah? Itu karena demokrasi ini tidak bisa melahirkan wujudan kesejahteraan. Sehingga rakyat itu males ikut berdemokrasi. Jadi itu Mas Gun. Jadi kalau kita ingin rakyat ini punya partisipasi demokrasi yang tinggi, tolong wujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Insya Allah 2024 partisipasi demokrasinya akan tinggi. Oke, terima kasih Bung Dadung. Silakan Bung Tobias terakhir 1 menit. Ya, saya terakhir sekali lagi bahwa manusia pemimpin yang ada di Indonesia ini harus bertobat lagi. Ini momen yang tepat. Momen Idul Adha. Ya kalau bisa ya itu, kalau bisa pesan saya adalah takut akan Tuhan. Kalau tidak takut akan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa negara ini akan dengan sendirinya ya kan hancur, berantakan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Tobias dan Bung Tatang, Bung Dadung, tokoh pemuda eksponen Indonesia. Jadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan tokoh eksponen pemuda Indonesia, bagaimana negara sebenarnya harus hadir melalui sistem yang baik dengan tujuan kesejahteraan. Atau kebijakan-kebijakan Menteri Pak Jokowi seharusnya diforensik habis. Jangan malu Pak Jokowi, bagaimana sepak terjang Menteri Anda memeras keringat rakyat, memeras kesejahteraan mereka dan kemiskinan dibiarkan atau diabadikan demi kepentingan politik sesaat. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri, salam Indonesia.